Yo guys, balik lagi di Uki Kelvin Official bersama saya tentunya Uki. Kita ada sebuah pembahasan baru berita yaitu tentang nih hukum bagaimana ini. Sepertinya hukum sudah keliru. Harusnya pelaksana hukum dan Pemda setempat berterima kasih pasca Nyoman Sukena karena berhasil mengembangbiakan landak dilindungi, bukan sebaliknya. Dasar katanya gitu guys. Nah, videonya seperti apa? Yuk kita lihat. Justice for Nyoman Sukena, guys. Sukena. Bebaskan Nyoman Sukena. Bebaskan Nyoman Sukena. Bebaskan Nyoman Sukena. Kasihan. Bebaskan Nyoman Sukena. Harusnya kalian pejabat setempat dan pemerintah setempat berterima kasih kepada Nyoman Sukena. Pelihara landak Jawa, warga Badung menangis itu guys. Dia sudah memelihara landak sampai beranak pinak, sampai 4 ekor. Seharusnya kalian berterima kasih dan memberi bayaran kepada Nyoman Sukena. Semua masyarakat Indonesia ini heran lihat hukum yang ada di Indonesia ini. Lihat undang-undang yang ada di Indonesia ini. Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu dia. Semua jaksa-jaksa yang menangani kasus Nyoman Sukena ini, yang sudah memelihara peliharaan landak ini, yang peliharaan yang dilindungi ini, tolong mengerti. Seharusnya kalian memberi bayaran kepada Nyoman Sukena karena dia sudah memberanak-pinakkan landak yang dia pelihara. Pelihara landak dihukum 5 tahun penjara dan denda ratusan juta karena korupsi. 300 triliun dihukum 3 tahun penjara dan didenda cuma Rp5.000. Wow, 300 triliun loh guys, korupsi. Parah sih guys. Juga ada beberapa aktivitas dan beberapa aktivitas membuat satu komentar dukungan-dukungan supaya si Nyoman ini dibebaskan. Si PT Kaloka itu dia menyarankan supaya si Nyoman ini segera dibebaskan. Dan mereka juga sudah mendatangi Menteri Hukum dan HAM, Pak Supratman Andi Agas. Dan kami percaya semua masyarakat kalau Pak Menteri Hukum dan HAM ini akan membebaskan Sukena. Kurasa seluruh masyarakat baru tahu kalau si landak ini adalah hewan yang dilindungi. Dan si Sukena itu juga kurasa baru tahu juga kalau yang dia pelihara itu, si landak ini adalah hewan yang dilindungi di pemerintah Indonesia ini. Benar nggak, Wi? Jadi kuhimbau kepada kalian semua penegak hukum, semua pejabat-pejabat, ayo kita kerjasama untuk mencari orang-orang yang merampas aset negara, orang-orang yang mencuri uang negara, orang-orang yang mencuri, merampas hak masyarakat. Itu aja yang kalian adili, itu aja yang kalian penjarakan seadil-adilnya. Nggak usah yang kasus-kasus yang receh-recehan ini kalian tangani sampai dipiralkan. Yang pantas kalian viralkan pejabat yang bergaya hidup hedon. Yang pantas kalian viralkan itu orang-orang yang sudah merusak kata negara ini, mencuri uang-uang negara, merampok koruptor-koruptor itu. Undang-undang aset negara, undang-undang perampasan aset segera dikeluarkan supaya para koruptor itu bisa dimiskinkan bahkan dihukum. Itu yang pas, Pak. Jangan orang miskin aja kalian tindas. Semuanya ahli hukum jaksa ini perlu belajar lebih banyak lagi ya kan, Be? Percuma bu, kowar-kowar juga ya. Mereka juga diem-diem baik guys, kayak tenang-tenang gitu ya. Apalagi kalau kita melaporkan ke orang-orang yang seperti itu juga. Ibarat kata kita melaporkan ke orang yang sebenarnya mereka pelakunya juga gitu. Salah satu pelakunya juga ngapain gitu ya. Bikin capek hati, bikin capek perasaan jiwa raga ini guys. Kita lanjut lagi. Pangeran Grey. Ini ada kasus apa lagi nih? Minta tolong, kami ditipu kerjaan ke Kamboja. Awalnya ditawarin kerjaannya. Buat hati-hati buat kalian nih kalau misalnya ada yang judol, ada yang restoran. Rupanya di sini kami dimasukkan ke perusahaan skema penipuan. Tekanan kerjaannya, ada juga yang penyiksaan. Duh, serem banget. Kalau saya lari dari perusahaan karena tekanan kerjanya dan janjinya tidak sesuai. Saya jatuh dari lantai 2. Tolong bantulah Pangeran Grey agar kami bisa pulang balik ke Indonesia. Kami nggak punya biaya. Kami ada hubungi keluarga juga, keluarga pun nggak punya uang ditampung untuk membantu biaya kami di sini. Udah berminggu-minggu juga kami di sini terlantar, nggak punya tempat tinggal, nggak punya uang untuk dimakan. Nggak makan. Kami pun juga kena setrum sama orang kantornya, bosnya. Karena saya juga lari juga. Buat kalian berhati-hati ya kalau mau cari kerjaan, walaupun sekarang cari kerjaan sulitnya makin sulit guys, karena ya kalian tahulah
kan sesuai dengan kesenangan kalian ya, Pak Mulyono itu guys. Lapor jenderal. Ini gimana ceritanya? Kalau rakyat salah bicara dipenjara, giliran polisi salah nangkap kok didiemin aja jenderal? Iya, kemarin kan harusnya kasih kompensasi buat Peggy Setiawan, ya? Kok ini malah Ratu Durian yang kasih motor baru buat Peggy Setiawan? Alamak, macam mana hukum di negeri ini, Mak? Alamak. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi membuka kemungkinan untuk memanggil mantan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi dana hibah APBD Jawa Timur. Barang bukti dalam perkara tersebut. Percuma. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyatakan saat ini pihaknya masih melakukan proses penyidikan. Di perkara yang sekarang jadi. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan 21 tersangka dalam kasus dugaan suap dana hibah APBD. Bertetangga juga satu komplotan gitu guys. Kita tidak perlu lagi mencari-cari bukti-bukti macam-macam, cukup menerapkan prinsip hukum ini bahwa kita buktikan bahwa ternyata di pengadilan, di kepolisian dia tidak pernah didampingi oleh pengacara, dan kalau ini terbukti selesai sudah, dia dibebaskan. Kalau kita mau konsisten terhadap putusan Mahkamah Agung. Nah ini kita lihat nanti apakah Mahkamah Agung memiliki konsistensi nggak di sini. Kalau dia konsisten dengan prinsip dengan putusan jurisprudensi itu, maka kita tidak perlu bertele-tele dengan kita bisa buktikan bahwa ternyata para tersangka yang kemudian terpidana ini pada waktu diperiksa di polisi dulu tidak didampingi pengacara, maka dia harus dibebaskan. Benar guys, kita lanjut lagi. Akhirnya 5 tahun bebas, akhirnya bebas setelah 5 tahun di penjara demi selamatkan ribuan pasien miskin. Asmat Papua. Syok ada keraka wanita. Polisi mengevakuasi kerangka manusia berjenis kelamin wanita di pinggir jalan tol kilometer 743.500 Surabaya Gempol, Sidoarjo, Jawa Timur. Kerangka tertutup terpal pertama kali didapati petugas jasa marga yang sedang memperbaiki pagar pembatas. Tulang belulang langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Porong untuk diotopsi. Hasil pemeriksaan tim forensik, ada tanda kekerasan benda tumpul di tengkorak kepala. Diduga kekerasan terjadi saat korban masih hidup. Ia diperkirakan berusia antara 17 tahun sampai 21 tahun. Diduga waktu kematian sekitar 1 tahun lalu. Ada terdapat tanda kekerasan, ya. Ada terdapat tanda kekerasan berupa 2 patah tulang tertutup pada tulang kepala pada sisi depan yang diduga merupakan akibat kekerasan benda tumpul. Aduh, serem ya guys, ini siapa pelakunya dan waduh, serem. Di mana keadilan itu saat rakyat miskin membutuhkannya? Seorang ibu meminta bantuan presiden. Presiden aja gak akan melihat guys, ngapain minta presiden? Tangkap 2 pelaku yang hamili anak kandungnya. Pak Kapolri, anak saya dicabuli 2 orang. Aduh ibu, percuma ibu ngelapor kayak orang kayak gini mah gak ada gunanya bu. Korupsi lagi, ya ampun. Sosok Tony nih, Tony Tamsil kasus timah kerugikan 300 triliun hanya divonis 3 tahun. Enak banget ya udah ngambil duit orang gitu ya, rakyat gitu ya. Bayarnya cuma dendanya 5.000 perak. Ini gampang banget ini Maya, besok juga bisa keluar guys, denda cuma 5 apa perak. Dah? Korupsi 300 T. Uset 300 T. Gue tiap hari mabok ya kagak habis itu 300 T. Anak gua sampai anak gua mabok terus juga tiap hari kagak habis itu 300. Waduh, melihat ini hukum di Indonesia gimana semakin semrawut ya. Emang enak zaman dulu ya guys ya. Pak Soeharto itu bener aku lebih enak dulu ya. Tatanan ini juga wah, ya sekarang mah amburadul guys. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe Kevin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.